Selamat siang bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di wilayah 11. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan pelajaran dari Roh Nubuat dan juga pelajaran sekolah sahabat. Baik, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu pembuka kita yang ada di slide video. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami. Seketika kami akan belajar dari pena inspirasi Roh Nubuat dan juga pelajaran sekolah sahabat. Dan kedua narasumber kami, Pendeta Esi Morangkir dan juga Pendeta Amanurung. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami secara khusus pada pelajaran yang pertama dari Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Pendeta Morangkir, kiranya dapat menolong kami untuk menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ketika hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran Roh Nubuat, maka kami pun boleh diberikan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kami mempelajari Roh Nubuat ini, kami pun juga boleh memiliki roh untuk berbuat. Pimpinlah kami ya Tuhan, para peserta di Zoom ini, agar kami boleh mendapatkan pelajaran rohani yang akan menolong kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita persilakan kepada Pendeta Morangkir untuk menyampaikan pelajaran pertama, pelajaran Roh Nubuat. Selamat siang dan shalom. Pada saat ini saya mau share screen. Baik, dalam tulisan Roh Nubuat,
Last Day Events, halaman 76, Kristus menyatakan bahwa ketika dia datang, dia berharap beberapa orang yang menunggunya akan terlibat dalam transaksi bisnis. Beberapa akan menabur di ladang, yang lain menuai dan mengumpulkan hasil panen, dan yang lainnya menggiling di penggilingan. Bukan kehendak Tuhan bahwa orang-orang pilihannya akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab hidup dan menyerahkan diri mereka pada kontemplasi kosong, hidup dalam mimpi religius. Jadi kepada kita yang sudah belajar nubuat, ingat ya, bahwasanya dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan tidak berharap kita meninggalkan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, talenta kita, hanya mau nunggu-nunggu dia datang. Justru dia mau pada waktu dia datang, dia masih melihat ada orang yang sedang apa? Masih bekerja, berdagang, ya, menginvestasi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi hidup bekerja. Ya. Dan di saat yang sama, hidup bekerja, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Ya. Tuhan mau kita apa? Membawa berkat pekabaran. Inilah dia. Ellen White dalam Testimonies for the Church di halaman 9. Ya. Dalam arti khusus, orang-orang Advent, maksudnya di sini orang yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka, kepada umat Kristen yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, telah dipercayakan amalan terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberikan pekerjaan akan maksud yang paling hikmat. Apa itu? Mengumumkan pekabaran pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu sangat penting. Mereka tidak mengizinkan yang lain memikat perhatian mereka. Jadi sambil bekerja di akhir zaman akhir, di mana Yesus mau datang, tapi kita diberikan satu pekerjaan yang luar biasa, mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Apa itu? Ya. Kita jangan terpana dengan pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga dulu, ya. Karena selama ini kita habis waktu memikirkan yang pertama, kedua, ketiga. Padahal misi pekabaran 3 malaikat sebenarnya adalah orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Ya. Wahyu 14 ayat 12. Ya. Apa itu maksudnya beriman dalam Yesus? Karena orang yang percaya kepada Yesus, maka di akhir zaman yang diperhitungkan adalah kebenaran Kristus, kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Ini fokusnya. Ya. Kebenaran Kristus, beriman kepada Kristus, karena hanya kebenaran Kristus. Kebenaran manusia tidak bisa membenarkan manusia, karena bagaikan kain lara. Ya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita selamat oleh karena kebenaran Kristus. Kita selamat oleh karena kebenarannya. Dia hidup benar pada waktu di dunia ini. Dia yang tadinya tidak berdosa menjadi dosa, tapi dia tetap bisa pertahankan oleh karena bersama dengan Allah Bapa. Ya. Jadi kesempurnaan Yesuslah yang dalam menurut firman Tuhan membuat kita jadi sempurna. Jadi kebenaran Kristus, kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Jadi ini yang harus kita khotbahkan, kita renungkan. Nah sekarang masalahnya apa maksudnya? Ya, bagaimana aplikasinya? Ya, dalam mempraktekkannya sekarang dan memberitakannya kepada orang di akhir zaman apa? Apa maksudnya? Kebenaran Kristus, kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya umat Tuhan dengan misi penyelamatan kepada seluruh dunia, ya,
Israel jasmani wujudnya adalah keselamatan datang daripada Yesus melalui domba yang dikorbankan. Israel rohani, mereka yang mau selamat harus percaya sama Yesus dan dibaptiskan. Kemudian umat yang sisa di akhir zaman yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya harus tekun, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka bisa menghadapi penghakiman, ya, hari penghakiman. Takutlah akan Allah, keluar dari Babel, ya, karena sudah tiba hari penghakiman sekarang. Dan siapa yang diadili? Orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang menyembah Allah sebagai pencipta langit dan bumi dengan menguruskan sabat, atau yang menyembah binatang dan tanda binatang dan tandanya, ya. 666, ya. 6 adalah angka manusia karena diciptakan di hari ke-6. Sabat adalah angka 7 karena hari Sabat adalah hari 7 milik Tuhan. Jadi manusia mau menyamakan diri seperti Allah, ya. Biar dia buat 66666, dia tidak akan pernah bisa masuk ke hari ke-7, ya. Karena memang 666 adalah milik manusia yang ingin dia mau naik ke 7, ya, itu maksudnya aplikasi salah satu interpretasinya, ya. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ya, dengan beriman kepada Yesus. Maksudnya di sini kebenaran Yesuslah yang membuat kita menang, kebenaran Yesuslah yang membuat kita bisa menuruti firman Tuhan, hukum Tuhan. Untuk itu, di akhir zaman, manusia harus mengizinkan Yesus yang hidup dalam dirinya, ya. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dilihat, fokus utama adalah Yesus, dan karena Yesuslah yang akan membenarkan hidup kita. Jadi, kalau Israel jasmani perlambangan Yesus domba, anak domba, Israel rohani melalui Yesus kita dibaptiskan, ya. Tapi di akhir zaman Yesus harus hidup dalam diri kita, ya. Jadi di akhir zaman orang harus lihat Yesus dalam diri kita, ya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk masuk surga seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, ya. Jadi pekabaran 3 malaikat mengatakan kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan untuk menghadapi pengadilan hanya kalau Yesus ada dalam diri kita, ya, dan membawa surga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter, ya. Jadi manusia tidak bisa berubah kalau bukan melalui Yesus, ya. Jadi Yesus yang harus muncul, ya. Bagaimana caranya? Di dalam anaknya, Allah menawarkan kepada kita kebenaran yang sempurna dari hukum itu, ya. Jadi dalam menghadapi pengadilan, sudah pasti yang diperiksa adalah siapa yang menurut hukum, siapa yang tidak, ya. Tapi kita tidak bisa menurut hukum itu secara sempurna, dan kita tidak bisa selamat oleh karena melakukan hukum itu. Yang membuat kita selamat, yang membuat kita benar dalam melakukan hukum itu adalah anak Allah, ya. Pekerjaan kita sederhana. Jika kita mau membuka hati, ya, membuka hati kita sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri kita, mengubah kita kepada keserupaannya. Inilah dia. Ya, jadi yang mau dicapai di akhir zaman adalah keserupaan Yesus ada dalam diri kita. Dan dengan demikian melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, kita yang hidup di akhir zaman ini akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu, ya. Jadi inilah pekabaran 3 malaikat, ya. Pekabaran 3 malaikat, Yesus hidup dalam diri kita. Kebenaran Kristus,
kebenarannya yang membenarkan dan menguduskan. Ya. Dengan penurutan Tuhan Yesus yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang, saudara dan saya, untuk mentaati hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya, itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri, yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Saudaraku, inilah kabaran 3 malaikat. Keselamatan itu ada dalam Yesus, dan Yesus itu ada dalam diri kita. Ya, kita mati, Yesus yang hidup. Ya, Kristus di dalam hati, Kristus di dalam hidup, inilah keselamatan kita. Nah, saya kemarin ada pertemuan di wilayah, ya, untuk melatih anggota supaya bisa menginjil dan menjadi evangelis. Lalu hanya sedikit yang berpartisipasi. Kenapa? Mereka bilang, aduh, bagaimana kita pendeta mau menginjil sementara kita masih belum beres satu sama lain. Ya. Harus berdamai dulu baru kita menginjil. Oh saudaraku, Yesus katakan, jikalau aku diangkat tinggi, maka aku akan apa? Menarik orang datang kepada Yesus. Jadi kalau kita semua datang kepada Yesus oleh karena Yesus, maka kita merapat dengan Yesus, akhirnya sesama kita akan apa? Merapat. Jadi jangan terbalik. Ya. Bukan sesama kita dulu merapat baru datang kepada Yesus. Tetapi datang kepada Yesus, dan karena kuasa Yesuslah manusia akhirnya berdamai satu sama lain. Ya. Jadi setiap persoalan yang terjadi, ya, di antara manusia, bukan antara kita yang saling berdamai. Tiap orang harus mengarah kepada Yesus. Inilah penggambaran 3 malaikat. Alihkan pandangan manusia dari diri menjadi kepada siapa? Kepada Yesus. Bayangkan kalau setiap orang melihat Yesus, lalu Yesus mempersatukan kita, maka sesama kita sudah beres. Tanpa harus saya masih sakit hati, saya belum bisa memaafkan. Tidak, karena kita baru sadar segala sesuatu ini adalah milik siapa? Milik Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, penggambaran 3 malaikat isinya sederhana. Adalah bagaimana kita mengalihkan pandangan kita dari diri kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kebenaran Yesus yang harus kita bawa kepada setiap orang. Yesus Kristus dalam manusia, ya. Justification by faith, iman kepada Yesus. Ya. Kita masuk kepada pelajaran untuk doa dari tulisan Roh Nubuat minggu ini. Apa yang harus kita buat dalam berdoa? Ya, inilah penggambaran 3 malaikat, ya. Di akhir zaman, setan dan manusia selalu mengarahkan pandangannya kepada manusia. Tapi Roh Nubuat katakan, biarlah hidup ini yang penuh dengan konflik dan kekhawatiran dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Dan kemudian diri sendiri tidak akan lagi menuntut supremasi. Ya. Jadi untuk membuat manusia rendah hati, ya, lihat kepada Yesus. Jangan lihat diri sendiri. Ya. Baiklah, untuk landasan kita berdoa saat ini, kita kembali membaca tulisan Roh Nubuat mengenai doa dari Nyonya White. Minggu ini masih pasal 10, alasan untuk berdoa. Ya. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa memampukan kita menolak pencobaan. Ya.
banyak orang lupa ya, bahwasanya kita ini melawan musuh yang lebih tua dari kita, setan, ya, yang mana dia berusaha terus-menerus untuk menghalangi jalan kita untuk ke tahta pendamaian, agar kita tidak dapat bermohon untuk dengan iman yang sungguh-sungguh memperoleh kasih karunia dalam kuasa, ya, untuk menolak godaan. Jadi dengan berdoa memampukan kita menolak pencobaan. Dengan berdoa itu memperkuat keyakinan kita. Ya. Keyakinan kita setiap hari perlu diperkuat dengan doa yang rendah hati dan tulus, serta pembacaan firman. Ya. Dengan berdoa, itu menolong kita melengkapi kebutuhan duniawi. Kenapa? Karena setiap janji dalam firman Tuhan melengkapi kita dengan pokok bahasan untuk didoakan. Ya. Berkat rohani apapun yang kita butuhkan adalah hak istimewa kita untuk menuntut melalui Yesus. Kita dapat memberitahu Tuhan dengan kesadaran seorang anak persis apa yang kita butuhkan. Kita dapat menyatakan kepadanya hal-hal duniawi kita, meminta kepadanya roti dan pakaian serta roti hidup dan jubah kebenaran Kristus. Bapa Surgawi, kita tahu bahwa kita membutuhkan semua hal, dan kita diundang untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Melalui nama Yesus, setiap bantuan diterima. Mengapa kita berdoa? Karena setiap jiwa memiliki hak istimewa untuk menyatakan kepada Tuhan kebutuhan khusus kita sendiri untuk mengucapkan syukur pribadi atas berkat yang kita terima setiap hari. Ya. Kita perlu berdoa agar kebenaran Kristus, kebenarannya yang membenarkan dan dapat menguduskan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Esi Morangkir yang telah membawakan pekabaran 3 malaikat, agar kiranya kita senantiasa memiliki budaya surga yang selalu berdoa, yang selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah oleh karena jubah kebenaran Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan, dan oleh jubah kebenaran Kristus, maka kita akan semakin dilayakkan untuk membawakan pekabaran 3 malaikat ini kepada dunia ini. Baik, untuk memasuki sesi yang kedua, yaitu pembelajaran atau diskusi sekolah sahabat yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Aman Nurul. Maka marilah kita persiapkan hati kita dengan mendengarkan lagu tema kita, lagu tema penginjilan, I Will Go, akan tampilkan oleh kita. Kulihat jiwa yang bersedih, ku
Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Samuel yang sudah mengundang kami. Tentu saya mau katakan masih banyak para hamba Tuhan yang bertalenta. Namun kalaupun dia minta, tentu ini menjadi berkat tersendiri untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kemudian saya juga menghargakan, saya melihat ada yang banyak, ada 23 room yang ikut di pertemuan siang ini. Dan tentu sekali lagi saya menghargakan waktu Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan boleh bersama-sama kita pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan atas semua doa-doa kita, dan tentu juga saya sampaikan secara khusus, saya juga akan berdoa bagi Isra, karena saya pernah melayaninya pada waktu dia di Cililitan, sekitar tahun 2007 sampai 2009. Saya mendengar memang ibu ini dalam kondisi sakit yang cukup serius, sehingga beliau berobat di Loma Linda. Doa kita tetap bermohon dia boleh cepat sembuh. Sejenak kita tunduk kepala, kita berdoa untuk belajar dari firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami memerlukan kuasa Roh-Mu ketika kami membuka lembaran firman ini. Biarlah hikmat sorga Engkau tambahkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya beberapa hari ini para pembicara telah menyampaikan pelajaran ini, bagaimana bicara tentang bait suci dan bagaimana berbicara tentang dosa, korban, dan hari ini kita berbicara tentang pengganti atau juga disebut the substitution. Saudara-saudara, berbicara tentang bait suci, maka pusat dari bait suci, kalau kita mau lihat semua ritual itu, maka itu berbicara tentang darah. Itu sebabnya tidak heran bila mana kita melihat seseorang yang berdosa di zaman perjanjian lama atau bicara tentang di bait suci itu, seseorang akan membawa domba, lalu keempat kaki itu diikat, 4 kaki domba itu diikat, lalu ditidurkan, lalu kepalanya menghadap kepada bait suci, dan sebagai seorang pendosa akan membawa domba itu di bait suci, dan itu domba itu ketika dia sudah terjatuh karena kakinya diikat 4 dan tentu siap untuk dipotong, kepalanya ditaruh menghadap ke bait suci, dan pada yang sama seorang yang berdosa atau disebut bangsa Israel itu juga akan meletakkan kedua tangannya di atas kepala binatang itu yang menandai pindahnya dosa-dosanya kepada domba itu. Saya pikir ini peristiwa yang menarik untuk kita dalamin. Karena judulnya pengganti, the substitution. Saya teringat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hal yang sama juga dilakukan oleh Allah di Taman Eden. Kita pahamin, seketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mulai telanjang dalam bahasa Alkitab, dan Allah di dalam rahmat dan kasih-Nya menunjukkan satu model yang patut kita dalamin dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tentu peristiwa bagaimana Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit binatang, ini bukanlah peristiwa yang biasa atau sederhana. Saya pikir ini mempunyai makna yang luar biasa di dalamnya. Dan kulit binatang yang di sana tentu bukan kulit binatang yang biasa. Saya coba mencari maknanya. Ini kulit domba, ya, kulit domba. Bagaimana domba di Taman Eden disembelih oleh Allah,
Lalu kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, ini mempunyai makna yang mendalam yang saya pikir kita bisa memahaminya. Domba disembelih oleh Allah sendiri pada waktu Adam dan Hawa. Kita tahu ketika Tuhan berfirman bahwa Adam dan Hawa harus mati kalau saja mereka memakan buah larangan itu. Tetapi landasan kasih yang Tuhan sudah terapkan, landasan kasihlah berbicara tentang penciptaan, landasan kasih juga berbicara tentang penebusan. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah di dalam rahmatnya mengambil seekor domba, menyembelihnya, dan pakaiannya diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi makna darah itu diambil. Sama seperti zaman perjanjian lama, darah itu diambil lalu dipercikan di tirai. Menarik, saudara-saudara. Kalau kita pahami kembali, maka darah yang dimaksud di sana, kalau kita buka Alkitab kita, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 sampai 20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Menarik. Jadi rencana keselamatan, darah yang dimaksud dalam perjanjian lama, darah yang ditumpahkan oleh Tuhan pada waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini di dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa darah itu adalah darah anak domba, darah Yesus Kristus. Dan kita mengaminkan bahwa tanpa penumpahan darah, salib tidak ada gunanya. Dan ini menjadi satu berita keselamatan bagi kita. Tapi menarik, saya mau katakan, keselamatan ini bukan setelah manusia berdosa baru dirancang oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 20 tadi, bahwa ini sudah dirancang, darah Yesus harus tertumpah sebelum dunia ini dijatuhkan. Itu sebabnya saudara-saudara umat Tuhan yang saya kasihi dimanapun berada, selalu menarik bagi kita memahami bahwa darah anak domba itu sendiri, Yesus Kristus itulah yang seharusnya saya mati karena dosa-dosa saya. Darah adalah lambang kematian. Seharusnya saya adalah mati karena dosa-dosa saya, digantikan oleh Yesus Kristus. Agar apa? Agar saya dan saudara mempunyai pengampunan dan memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Dosa-dosa kitalah yang membuat kita layak mati, tapi digantikan oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya kematian Kristus sebagai pengganti bagi orang-orang berdosa, yaitu saya dan saudara, adalah kebenaran yang sejati. Adalah kebenaran yang agung, yang harus kita sampaikan. Ada banyak orang yang merindukan keselamatan saat ini. Ada banyak orang yang mencari keselamatan, tapi mereka lupa kita tidak mampu keluar dari lubang lumpur dosa. Dalam satu tulisan Ellen G. White dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 18, kita ini berada di dalam lumpur dosa yang sangat dalam. Lumpur hidup. Jadi kalau lumpur dosa itu disebut juga lumpur hidup itu, kita semakin bergerak di dalam dosa itu semakin tenggelam. Dan tidak ada bisa mengeluarkan kita kecuali kuasa darah Kristus. Itu sebabnya satu kabar baik bagi kita semua umat manusia. Satu kabar baik bagi orang yang berdosa yang merindukan keselamatan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Dan tentu tantangannya bagi kita adalah apakah kita mau datang menerima itu dengan iman? Apakah kita mau datang kepada Yesus? Ataukah kita hanya mencoba melihat bahwa salib itu hal yang biasa? Oh tidak, saudara-saudara. Salib itu berbicara tentang darah yang mahal yang tertumpah bagi kita, bagi saya dan saudara, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita.
Saya berdosa. Saudara dan semua orang banyak berdosa. Dan harusnya mautlah yang menjadi upah kita. Tetapi Yesus sudah menggantikan itu di kayu salib. Itu sebabnya mari kita hidup di dalam kebenaran yang sejati itu. Mari kita hidup dalam berita keselamatan bahwa Yesus mati ganti kita. Mari kita bukan hanya untuk diri kita saja berita itu. Kebenaran agung ini juga kita harus sampaikan kepada banyak orang. Dan tentu kita percaya bahwa melalui kematian Yesus, melalui penumpahan darah Yesus, kita ditebus dan diselamatkan. Demikian pembahasannya. Baik, untuk menutup acara kita ini, kita akan mendengarkan pekabaran atau lagu pujian yang ditampilkan oleh Pedi Semurangkir, Manusia Skrip. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bimbang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang. Pelindung, juru selamat, gembala yang baik, teladan yang baik, guru, pemimpin, aku benar. Yesus adalah sahabat kita semua. Apa? Yesus adalah pemberi berkat. Yesus korbankan hidupnya mati untuk semua. Agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Raja orang benar. Tua anak mulia. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Untuk doa tutup, kita minta kesediaan Pendeta Manurung untuk tutup dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, kembali kami datang bersyukur atas semua berkat dan pimpinan Tuhan yang kami rasakan. Kami juga bersyukur pada siang hari ini boleh menerima firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya bagi kami, yang seharusnya kami mati karena dosa kami, Dia sudah gantikan melalui kematian-Nya di kayu salib.
supaya setiap orang berdosa yang percaya diampuni dosanya dan menjadi pewaris kerajaan surga. Kiranya Roh Kudus menambahi hikmat di dalam pemikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi satu berkat yang luar biasa bagi kami. Kami anak-anak Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Pada yang sama, kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memberikan kami hikmat untuk memberitakan kabar baik kebenaran yang agung ini, agar lebih banyak orang lagi tahu bahwa Yesus sudah mati menggantikan kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami. Di akhir pertemuan ini pun, kami mohon berkat Tuhan bagi seberapa kami yang hadir. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kami. Di masa pandemi yang masih berlangsung seperti ini, Tuhan berikan kami kekuatan dan imun tubuh yang baik. Berikan kami sukacita sorga, agar melalui itu semua kami tetap boleh menjadi pelayan Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Tuhan juga mengasihi kami ketika saudara-saudara kami ini melanjutkan pekerjaan mereka mencari nafkah dan bekerja. Tuhan tambahkan rezeki dalam usaha mereka, tambahkan hikmat ketika mereka bekerja, dan biarlah apa yang dijumpai tangan umat-umat Tuhan boleh berhasil demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami percaya Tuhan Engkau juga mengasihi mereka. Yakinkan dengan kuasa Roh-Mu, walaupun secara fisik mereka menderita, tetapi biarlah iman percaya tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu, pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kali, kehidupan sorga adalah kehidupan yang diubahkan. Tidak ada lagi sakit penderitaan, tidak lagi sakit kematian. Di sana ada sukacita dan hidup yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu biarlah menyertai kami dari hari ini sampai hari Maranatha itu. Mohon ampun dosa pelanggaran kami yang banyak. Doa ini kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Puji Tuhan, kita dapat memiliki kesempatan untuk berbakti. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada malam hari ini waktu Amerika berjudul Dosa, Korban, dan Penerimaan. Jadi ini berbicara sekali lagi apa yang terjadi di bait suci di Perjanjian Baru. Ya tentu saja. Kalau di Perjanjian Lama, orang-orang yang akan yang berdosa akan memiliki pendamaian dengan Allah pada saat mereka datang ke dalam bait suci, entah itu di zaman Musa ataupun di zaman kerajaan di Ka'bah di Yerusalem, mereka membawa korban bakaran yang kemudian mereka harus potong sendiri, yang melambangkan apa? Melambangkan pengalihan dosa mereka kepada hewan tersebut. Tapi ini hanya sebagai simbol. Kita sudah pelajari bagaimana hewan-hewan itu tentu saja hanya sebagai simbol karena mereka tidak dapat menanggung dosa kita. Ya, pelanggaran kita tidak dapat ditanggung oleh hewan-hewan yang kita sembelih di Perjanjian Lama. Tapi bagaimana dengan dosa, korban, dan penerimaan di bait suci Perjanjian Baru? Ini akan kita pelajari pada saat ini ya. Jalan, pelajaran sahabat kita katakan, jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam Perjanjian Lama adalah melalui korban hewan. Persembahan korban diperinci. Anda bisa baca itu dalam Imamat 1 sampai Fatsalnya yang ke-7. Perhatian yang benar ditujukan kepada penggunaan dan memercikan darah hewan korban yang dilakukan dalam berbagai cara. Sesungguhnya peran darah dalam upacara korban bangsa Israel adalah satu gambaran yang menyatukan. Kenapa darah? Darah itu adalah apa? Lambang kehidupan ya. Kalau kita misalnya perlu dioperasi, apa yang terjadi kalau kita kehabisan darah? Kehilangan kehidupan kita. Makanya perlu transfusi darah. Jadi darah itu sangat penting karena itu adalah gambaran kehidupan ya.
Seseorang yang berdosa, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, seorang yang berdosa berarti telah merusak hubungan perjanjian dan merusak hukum. Hukum adalah dosa adalah pelanggaran akan apa? Hukum-hukum Allah, kehendak Allah ya. Jadi pada saat seorang berdosa itu dia telah merusak hubungan perjanjian dan hukum yang mengaturnya dapat dipulihkan dalam persekutuan penuh dengan Allah dan manusia dengan membawa seekor binatang korban sebagai pengganti. Korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa di zaman perjanjian lama. Semua itu dilembagakan, diinstitusikan untuk membersihkan orang berdosa, memindahkan dosa-dosa dan kesalahan pribadi ke bait suci melalui percikan darah dan memulihkan kembali persekutuan perjanjian yang penuh dari dia yang melakukan kesalahan dan Allah yang adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi saya sudah pernah katakan pada saat kita orang yang berdosa yang memotong sendiri hewan tersebut, lalu imam akan bawa apa? Darah tersebut ke dalam bilik yang apa? Bilik yang suci. Lalu kemudian darah itu dipercikkan ke tirai. Ke tirai yang memisahkan antara bilik yang maha suci dengan bilik yang suci. Jadi itulah dosa melambangkan apa? Dosa tersebut akan apa? Memperbaharui, memperbaiki dengan kata lain hubungan yang telah rusak ya, yang disebabkan oleh sebab dosa. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita akan tanyakan, bagaimanakah konsep-konsep yang dinyatakan di atas menolong kita mengerti pertanyaan pada akhir pelajaran kita kemarin. Pertanyaan akhir kemarin katakan apa? Allah tidak akan lagi muak. Kenapa? Karena Allah tidak dia adalah Allah yang maha suci. Dia tidak dapat disatukan dengan ketidaksucian. Allah tidak dapat disatukan dengan dosa. Ya, Allah tidak dapat disatukan. Dia muak dengan dosa. Dia tidak ingin ada dosa. Tetapi pada saat kita diperdamaikan dengan darah hewan di perjanjian lama, maka kita disatukan kembali dengan Allah. Ya, kenapa? Karena ada unsur korban di dalamnya dan juga penyesalan. Pada saat saya membawa korban, itu adalah hewan yang terbaik yang saya harus persembahkan. Ya, itulah yang harus saya persembahkan pada saat saya ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan di zaman perjanjian lama. Ya, apakah arti nubuatan yang ada dalam pengorbanan hewan? Kalau kita baca itu dalam Yesaya 53 ayat 4-12, itu berbicara tentang Yesus yang adalah korban yang kekal, korban yang sesungguhnya, yang dilambangkan oleh hewan-hewan yang dikorbankan di zaman perjanjian lama. Maka Yesus telah dinubuatkan dalam Yesaya 53 sebagai korban yang sempurna. Korban hewan di perjanjian lama dilembagakan oleh Allah untuk melepaskan orang berdosa dari kesalahan dan dosanya. Namun korban-korban itu ya mengubah status orang berdosa dari bersalah dan patut menerima kematian kepada status apa? Status yang diampuni dan dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Tetapi pada pengertian bahwa hewan korban itu sifatnya nubuatan. Kenapa? Karena itu merujuk. Hewan-hewan korban itu merujuk kepada korban yang sesungguhnya. Siapa itu? Yesus ya. Tetapi pada pengertian bahwa hewan korban itu sifatnya nubuatan. Karena tidak ada binatang yang cukup untuk menggantikan dan membuat pendamaian bagi dosa dan kesalahan manusia. Penulis buku Ibrani menyatakan ini dalam bahasanya sendiri, dalam pernyataannya sendiri apa? Dalam Ibrani 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu dan kambing akan menghapuskan dosa. Jadi, seekor hewan korban itu memiliki apa? Nubuatan atau menunjuk ke masa depan kepada kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi yang akan mengalami kematian pengganti, kematian karena dosa-dosa dunia. Melalui proses ini, orang berdosa diampuni dan diterima oleh Tuhan dan menjadi dasar penetapan hubungan perjanjian. Pertanyaan bagi kita. Di akhir pelajaran sekolah sahabat kita, tulisan pelajaran sekolah sahabat kita katakan, tempatkan dirimu sendiri pada posisi seorang yang hidup pada masa perjanjian lama ketika mereka mengorbankan hewan di bait suci. Ingatlah juga betapa penting ternak atau hewan itu bagi kehidupan ekonomi, budaya, dan keseluruhan hidup. Pelajaran apakah yang disampaikan oleh korban-korban ini
untuk mengajarkan mereka harga, nilai yang begitu besar dari pengorbanan atau dosa tersebut. Saya pernah katakan ya waktu lalu, waktu di Ethiopia saya beli domba ya, dengan tujuan waktu itu sekali lagi sebelum jadi vegetarian ya, untuk dikorbankan, untuk dimakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Setelah 2 minggu saya bersahabat dalam tanda kutip dengan domba tersebut ya. Di Indonesia nggak pernah lihat domba, tapi di Ethiopia lihat. Bersahabat dengan domba. Kenapa? Karena dikatakan sebelum dipotong ya kita harus bersihkan dulu ya. Kita harus bersihkan dulu domba tersebut. Jadi itulah 2 minggu kami jaga ya, saya jaga. Saya seperti jadi gembala itu, bawa dia makan rumput di halaman kami yang bagus, lebih bagus daripada rumput yang di luar mungkin ya, karena kami selalu sirami rumput tersebut. Dikasih air minum yang bersih. Jadi kami jaga betul-betul. Tapi setelah 2 minggu tidak tega saya untuk untuk korbankan atau bunuh domba tersebut. Kenapa? Sudah merasa dekat sekali. Dan itulah harga daripada dosa. Kita harus berpisah dengan hewan tersebut. Dan bagi orang di perjanjian lama itu cukup berat. Kenapa? Karena hewan itu selain sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, itu juga memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, dan kedekatan kehidupan yang begitu hebat. Jadi pada saat mereka harus potong sendiri domba tersebut atau lembu tersebut, maka itu harus dapat memberikan rasa sakit. Ya, itu mengingatkan kita bagaimana dosa kita itu seharusnya kita yang jadi disembelih, bukan hewan tersebut. Nah, apalagi di perjanjian baru, Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri. Mengorbankan anaknya sendiri ya. Nah, banyak orang bertanya, kenapa tidak Allah Bapa sendiri yang berkorban? Nah, ini mungkin pertanyaan ini kalau Anda adalah seorang ayah seperti saya yang memiliki seorang putra, memiliki seorang anak laki-laki. Kalau saya mendapati anak saya itu sakit, ya, apa yang akan saya lakukan? Apa saja yang dapat saya lakukan agar supaya anak saya itu sembuh akan saya lakukan. Saya yang akan kalau bisa apa yang dia perlukan ya, saya sebagai ayah saya akan berikan kepada anak saya ya. Dan pada saat Allah memberikan anaknya yang tunggal, itu justru pengorbanan yang yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar. Kenapa? Karena lebih baik sang bapa itu mati istilahnya daripada anaknya. Ya, kita seringkali dengarkan orang tua yang anaknya hampir mati, dia bilang dia akan berdoa, Tuhan biarlah saya yang mati. Saya yang mati, jangan anak saya. Karena kerelaan berkorban itu lebih daripada orang tua. Dan pengorbanan daripada seorang ayah itu, Allah Bapa itu, ya dari sudut bahasa manusia. Pada saat dia menyerahkan anaknya itu, pada saat Yesus mati dengan kata lain, maka Allah Bapa sendiri itu juga mati bersama-sama dengan Yesus. Dibagaikan mati bersama-sama dengan Yesus di kayu salib ya. Melihat anaknya sendiri yang harus menanggung dosa isi dunia ini. Jadi Allah yang berkorban, Allah yang berkorban. Tapi inilah kita hidup di dalam satu masa, satu zaman atau keadaan kebudayaan yang mana pengorbanan itu sudah hilang. Seringkali tidak ada lagi yang mau suka berkorban. Masing-masing ingin selamat bagi dirinya sendiri. Ya, masing-masing ingin selamat bagi dirinya sendiri. Di tahun 2013 di bulan Maret ada hujan salju, badai salju yang begitu hebat yang terjadi di Jepang. Ya, terjadi pada tanggal 2 dan 3 Maret ya, di akhir pekan hari Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret di tahun 2013. Ada seorang ayah yang berkendaraan Sabtu sore dengan seorang anak putrinya yang berusia 9 tahun. Dan pada saat mereka berkendara, mereka ingin pulang ke rumah, tetapi di tengah-tengah badai salju yang begitu hebat, mobil mereka terhenti. Ya, mobil mereka itu terhenti. Jadi pada saat itu, ayah ini tahu bahwa keadaan di Jepang, ya di bagian utara Jepang itu, maka kalau mereka hanya bertahan di dalam mobil, maka itu menurut pikiran sang ayah itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kenapa? Karena salju itu pasti akan menutupi mobil tersebut. Itu sering kami juga saksikan di New Jersey ya, salju yang tebal yang dapat menutupi mobil. Dan itu dalam cuaca dingin itu dipikiran oleh sang ayah yang bernama Mikio Okada. Itu adalah lebih buruk keadaannya kalau mereka tinggal dalam mobil. Jadi dia
Pak, dia ajak anaknya itu untuk keluar dari mobil, untuk cari tempat di mana mereka akan apa? Bernaung sementara, menunggu sampai badai salju yang begitu hebat itu berlalu. Mereka keluar dari mobil dan mereka berjalan. Mereka berjalan kurang lebih 1.000 feet atau 300 meter. 300 meter tapi begitu hebat. Begitu hebat badai salju yang membuat mereka sangat menggigil. Sampai akhirnya mereka hanya dapat melihat tidak ada rumah, tapi mereka melihat apa? Warehouse, apa seperti gudang ya. Gudang tapi tidak dapat dibuka. Jadi sang ayah itu hanya bisa berada di depan apa? Pintu depan daripada gudang tersebut. Keesokan harinya ya. Keesokan harinya walaupun sang ayah itu pada saat mereka keluar dari mobil dia sempat telepon untuk cari bantuan, tetapi bantuan itu tidak dapat datang oleh sebab badai salju yang begitu hebat yang menyebabkan orang yang dapat memberikan bantuan tidak dapat menjangkau mereka. Tapi besok pagi-paginya pada saat bantuan itu datang, mereka mendapati sang ayah ya Mikio Okada ya sudah sedang apa ya? Dia sudah apa? Dia sedang terpelungkup. Tetapi anak yang berusia 9 tahun itu ada di mana? Di balik telungkupan sang ayah. Sang ayah sudah mengeluarkan jaketnya, dia pakai kepada anaknya, Natsuke, yang bernama Natsuke ya. Anaknya itu dia kasih jaketnya, lalu ayah itu peluk, betul-betul dia peluk sang anak. Ya, memberikan kehangatan kepada sang anak yang berusia Natsune yang berusia 9 tahun. Dan pada saat mereka dibawa ke rumah sakit, sang ayah tidak dapat lagi ditolong, tetapi anaknya dapat ditolong ya. Dia berkorban ya. Mikio Okada ya yang mati karena apa? Karena dia ingin berkorban ya. Dia berkorban bagi putrinya Natsune yang berusia 9 tahun. Dia bagikan jaketnya lalu dia peluk putrinya sampai dia sendiri mati bagi putrinya tersebut. Tapi putrinya puji Tuhan selamat ya. Putrinya itu selamat. Kita berada dalam satu situasi dunia saat ini di mana korban orang-orang tua itu untuk berkorban itu tidak banyak lagi. Dulu seperti saya katakan mungkin kalau saya atau saudara-saudara sekalian mungkin kita rela untuk berkorban buat anak kita. Tetapi pada saat ini ada satu epidemi di Amerika Serikat atau dunia barat. Nama daripada epidemi itu adalah the epidemic of fatherlessness. Epidemik di mana ayah-ayah itu tidak lagi ada dalam rumah tangga. Ada buku-buku yang ditulis tentang lost fathers. David Blankenhorn menulis buku yang berjudul Fatherless America. Di mana kebanyakan sekarang di Amerika banyak ayah-ayah yang lari dari tanggung jawab mereka. Mereka tidak suka untuk jadi ayah. Mereka lebih suka untuk bebas. Ya, mereka mungkin punya anak, punya istri. Tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang ayah bagi seorang anak atau seorang suami bagi seorang istri. Mereka mau seperti waktu mereka masih single kehidupan mereka. Mereka tidak mau berkorban untuk istrinya, tidak mau berkorban untuk anak-anaknya. Dan faktanya di Amerika Serikat ini ada hampir 24 juta anak itu tidak memiliki ayah di dalam kehidupan mereka ya. Dan apa akibatnya daripada anak-anak yang tidak lagi berada di bawah bimbingan seorang ayah? Maka 63% daripada anak-anak yang tidak memiliki ayah itu memiliki tendensi untuk bunuh diri. 70% dari anak-anak yang kehilangan ayah dalam rumah tangga mereka itu umumnya masuk penjara yang dikhususkan anak-anak remaja. 71% anak-anak yang drop out dari sekolah, 71% itu karena tidak ada ayah di dalam rumah tangga mereka. Dan 75% anak-anak yang menggunakan narkoba, 75% itu adalah karena mereka tidak punya ayah di dalam rumah tangga. Dan anak-anak yang tidak ada figur ayah yang berkorban dalam ataupun ayah yang sudah hilang, maka 80% orang yang pemerkosa di Amerika, 80% itu yang 80% itu karena mereka tidak memiliki figur ayah di dalam rumah mereka. 85% anak-anak muda yang dipenjara itu 85% karena orang tua mereka itu tidak ada dalam rumah tangga. Dan 90% anak-anak
anak-anak yang sudah orang-orang yang hidup di jalanan, dengan kata lain, anak-anak yang lari dari rumah. 90% itu mereka lari karena tidak ada ayah di dalam rumah tangga mereka. 10% itu ya ayahnya ada, mamanya ada, tapi ya mereka pilih untuk lari dari rumah. Tapi 90% karena tidak ada tidak ada ayah yang mau bersama-sama lagi di dalam rumah tangga. Mau enak sendiri, nggak mau dewasa, mau main-main terus. Ya, tidak menjadi figur ayah yang baik di dalam rumah tangga mereka. Tapi bukan itulah Allah Bapa kita. Allah yang kita miliki adalah Allah yang mengasihi dan berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan bagaimana korban-korban itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hamba yang menderita. The suffering servant. Nubuatan yang menuju pada Yesus Kristus. Saya sudah pernah membahas waktu lalu ya, pada saat kita membahas tentang kitab Yesaya. Bagaimana struktur Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 yang berbicara tentang the suffering servant. Itu menunjukkan pada apa? Intinya itu kepada apa? Itu mulai berbicara ayat-ayat ini seperti Anda sudah lihat Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 itu memiliki paralelisme, memiliki hubungan dengan Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Bagaimana kemuliaan dan penghormatan bagi hamba yang menderita. Lalu di tengah-tengahnya itu Yesaya 53 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 53 ayat 7 sampai 9 berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh sang hamba. Dan yang inti, kenapa hamba itu harus menderita? Walaupun pada akhirnya akan ada kemuliaan dan kehormatan yang dia akan miliki, tetapi dia harus menderita sebelum dia dimuliakan, sebelum dia dihormati. Dan kenapa dia harus menderita? Penyebab penderitaan sang hamba ini ditulis dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ya, seakan-akan wah, Bapak ini tidak berkasihan kepada anaknya sampai anaknya itu harus apa? Dikorbankan. Tapi sesungguhnya ya ada penyebab kenapa harus anaknya dikorbankan. Itu karena apa? Kesalahan kita. Kesalahan kita, penyakit kita, kesengsaraan kita yang menyebabkan dia harus menanggung dosa-dosa kita. Tetapi ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Ya, kejahatan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itulah penyebab penderitaan. Kenapa? Dosa-dosa kita harus ada apa ya? Upah dosa adalah maut. Itu adalah karakter Allah. Ya, karakter Allah. Ada keadilan dan kasih-Nya. Upah dosa itu adalah maut. Inilah justice, inilah keadilan Allah. Kalau kita bersalah harus ada apa? Hukumannya, maut. Tetapi di sinilah kita melihat bagaimana justice, keadilan Allah dan kasih Allah itu digabungkan. Dan kita lihat dalam Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan inilah contoh juga kenapa Yesus yang dikirim, bukan malaikat Gabriel dan lain sebagainya. Karena Yesuslah adalah apa? The sacrifice, the ultimate sacrifice, ya. Ultimate sacrifice. Dia sudah katakan kepada saudara dan saya, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa kita. Dan Dia telah melakukannya tersebut. Ya, Dia telah memberikan contoh yang pertama dan terutama untuk mengasihi Allah Bapa pada saat Dia datang melayani kita.
untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua yang terima dia akan ditebus. Tapi ada orang yang tidak mau menerima dia. Maka kita yang menolak tebusan tersebut. Tetapi semua kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun. Saya tidak bisa katakan, oh saudara-saudara, karena saya pendeta, ya saya doktor, maka saya tidak berdosa loh. Saya tidak seperti saudara-saudara. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Kita semua adalah orang berdosa. Firman Tuhan katakan, jika ada yang mengatakan dia tidak berdosa, maka tidak ada kebenaran di dalam orang tersebut. Tidak ada kebenaran dalam diri saya. Kalau saya katakan, saya pendeta Stephen Rantung, karena saya pendeta dan doktor, maka saya tidak berdosa. Itu tidak ada kebenaran dalam diri saya. Tetapi Yesuslah yang tidak berdosa. Tapi dia datang untuk memberikan nyawanya, melayani kita, menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di zaman perjanjian lama, ada dosa yang harus apa? Diakui, dosa yang harus dihilangkan, dan harus ada korban hewan yang dibawa dengan darah yang harus dialirkan, dipercikan. Tetapi saat ini kita sudah melihat bagaimana darah anak Allah sendiri telah tertumpah sebagai pendamaian bagi dosa-dosa saya dan saudara. Dan disinilah kita dapat melihat bagaimana Allah yang berkorban itu adalah Allah yang kasih adanya. Kiranya ini dapat menjadi satu hal yang menjadi perenungan terus bagi kita untuk terus mensyukuri dan memiliki kedekatan hubungan dengan Allah yang telah berkorban karena kasih-Nya kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.